Oke teman-teman, dan KPM BPNT mungkin sudah ada kabar bagus ya, bahwa yang belum cair itu status untuk 6NG-nya sekarang sudah menjadi SI. Kalau misalnya sudah SI berarti tinggal nunggu beberapa hari aja. Semoga aja sebelum lebaran untuk BPNT-nya bisa cair. Ini yang belum cair ya, untuk alokasi Januari, Februari, Maret. Tapi kalau yang sudah cair itu ya sudah, nanti nunggu pencairan di tahap selanjutnya, yaitu April, Mei, Juni. Oke, jelas ya. Dan sekarang memang pendamping sosial PKH itu sedang mensukseskan yang namanya DTSEN, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional, pengganti dari DTKS. Ya, DTKS sekarang sudah mulai tidak berlaku lagi, teman-teman ya. Nanti acuan untuk penerima bantuan sosial itu datanya dari data tunggal yang ada di Indonesia, yaitu DTSEN. Kira-kira dari mana sih DTSEN itu datanya? Datanya DTSN itu penggabungan dari DTKS, Regsosek, dan P3KE. Nah, dijadikan satu data tunggal, yaitu namanya DTSEN. Nah, sekarang siapa nih yang sudah disurvei oleh pendamping sosial PKH di survei ground check DTSN ini? Teman-teman komen ya. Dan ada pertanyaan juga, apakah nanti setelah disurvei itu bantuan sosial bisa menyebabkan bantuan sosial hilang, baik PKH maupun BPNT, alias tidak cair lagi di tahap 2 ataupun terbarunya? Jawaban saya, mungkin saja teman-teman. Hal itu bisa terjadi, ya. Bisa menyebabkan bantuan sosial hilang ataupun tidak cair. Tapi dengan alasan KPM tersebut ataupun target survei tersebut yang sudah disurvei setelah dinilai ataupun disurvei oleh pendamping sosial PKH sudah ada perubahan status ekonomi ataupun kondisi sosial ekonominya sudah berubah menjadi lebih baik. Dinilai dari kondisi rumahnya nanti, bangunannya, tempat tinggalnya kayak gitu kan ya. Sudah bagus, sudah permanen, mungkin sudah granit dan lain sebagainya, sudah beton. Sudah layak banget gitu. Seperti itu. Dan mungkin dibuktikan lagi dengan kendaraan ataupun namanya aset ya. Aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Kalau bergerak kan kayak motor kayak gitu. Misalkan motornya itu harganya 30 juta lebih ya. Punya dua misalkan, ya itu lebih dari mampu ya. Seperti itu. Kalau 30 juta kali 2 itu kan udah 60 juta ya. Kalau misalnya kredit per bulannya 1 juta berarti kan mampu itu. Ya, dan itu memang harus sudah tidak layak mendapatkan bantuan sosial baik BPNT maupun BK. Nah, itu yang bisa menyebabkan bantuan sosialnya tidak dapat lagi seperti PKH dan BPNT setelah disurvei ataupun pasca survei, teman-teman ya. Ya, teman-teman harus ikhlas dan ridho ketika teman-teman nanti tidak mendapatkan bantuan PKH yang dianggap sudah tidak layak mendapatkan bantuan ataupun kita anggap aja sudah kaya ya, seperti itu sudah mampu teman-teman ya. Kalau kaya kayaknya semuanya nggak mau dianggap kaya kalau kita pas saat survei. Sudah layak dan sudah mampu, maksudnya sudah mampu ya, seperti itu ya, mau gimana lagi atau mau nggak mau harus mundur dari kepesertaan. Supaya nanti yang belum mendapatkan bantuan sosial bisa berganti. Karena DTSEN nantinya itu bersifat dinamis. Bisa berganti-ganti bantuan sosialnya. Alias maksudnya bisa bergantian. Nanti update untuk DTSEN itu. Ada yang keluar, ada yang masuk. Seperti itu. Ada peserta baru dan ada yang keluar juga. Dan bantuan sosial nantinya kan juga ada batasannya juga tuh teman-teman ya. Jadi ya peraturan terbaru seperti itu. Mau nggak mau ya kita harus menaatinya dan menjalankannya supaya lebih tepat sasaran lagi dan supaya lebih transparan lagi, dan belum merasakan bantuan sosial sama sekali bisa merasakan bantuan sosial, bisa dibantu oleh pemerintah. Bagi yang pura-pura ya pura-pura ya bagi yang pura-pura ya semoga saja bisa lebih lebih ikhlas teman-teman ya. Aja ngegerutu maksudnya sih mengkono cuy. Itu dia teman-teman ya. Jangan lupa follow dan sampai ketemu lagi.